hanya Yohanes 16:33. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu boleh dapat dapatku, dan dunia kamu mengalami masalah. Jadi artinya apa? Firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan melalui Yohanes, kita, siapapun kita, entah kau tinggal di kota, di desa, engkau pintar atau dia bekerja atau tidak, semua kita mengalami namanya masalah. Amin. Ini kita harus tangkap dulu. Kita paham dulu ini. Pak, kita mesti paham dulu ini. Persoalannya sama Bapak Ibu Saudara Tuhan, persoalannya bukan di masalahnya, bukan. Karena Yesus itu berkata melalui Yohanes, semua kamu, engkau, siapapun kau, dimanapun kau, selama engkau orang menginjak di bumi, engkau memiliki masalah. Persoalannya bukan di masalahnya, bagaimana cara menyikapinya. Ini yang penting. Ini yang penting. Ini yang penting. Kita tahu, kita lihat luar biasa kan. Kau bicara masalah, Daud segudang masalah, bos. Mazmur 23 ayat 4 katakan, Daud ngomong sendiri, Daud ini, aku ada dalam bayang-bayang maut, dalam kekelaman. Bicara bayang-bayang maut, bicara kematian. Daud aku mati. Kita nggak pernah seperti Daud. Masa kita ada mati? Pernah? Nggak pernah. Anu mati bukan karena nggak duit, bukan. Bukan. Ambil mati bukan karena ngutang, nggak sama utang, nggak bisa bayar utangnya, bukan. Dikejar Saul dan tentaranya mau dibunuh. Belum dikejar dia orang Filistin, mau dibunuh juga. Dan bicara pada gurun saudara Tuhan. Gersang, nggak ada makanan sana. Susah makanan, minuman juga nggak ada. Saudara tahu nggak? Daud di sana bukan sendiri. Dia bawa istrinya dan anak-anaknya dan semua yang mengikuti dia. Artinya apa? Artinya Daud bertanggung jawab atas kehidupan istrinya dan anak-anaknya dan semua yang mengikuti dia. Bayangkan. Bisa kita bayangkan itu ketika yang ngikutin kita tuh banyak tuh, kemudian pas waktu itu nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bisa kita bayangkan di rumah kita ya, kita punya suami istri, katakan punya anak 2 atau 3, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Pusing kan? Pusing. Makan apa kok besok udah pusing. Baca 5 orang, suami istri anak 3, udah pusing, udah kelihatan, udah putus asa. Ya. Daud berhari-hari bos, yang ikuti dia banyak. Terus, artinya apa? Artinya bukan masalah, persoalannya bukan di masalahnya. Bagaimana kita menyikapi masalah itu? Ini yang penting. Dan kita lihat Daud, dia bagaimana menyikapinya, kemudian dari masalah ke masalah, dari masalah ke masalah, akhirnya Daud menuju pada kemenangan, bos. Kemenangan. Yuk kita belajar dari Daud. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama ayat 2 dikatakan begini, kawan. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Yang pertama, ketika ada masalah, Tuhan mengajar kita, Daud memberi contoh bagaimana mencari Tuhan. Itu yang pertama. Tapi kadang-kadang kan kita orang Kristen, kalau ada masalah, misalnya kita rugi ya kan? Suatu hal kita rugi suatu misalnya, atau hilang lah, dan berjalan suami istri hilang, dompet, saling menyalahkan itu. Karena yang pertama kita cari kambing hitam kan, suami nyalakan istri, istri nyalakan suami, ya gitu. Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Tak formula, firman Tuhan memberikan formula buat kita. Yang pertama, mencari Tuhan. Ini Tuhan, firman Tuhan yang katakan begitu kok. Aku mencari Engkau. Yang pertama dikatakan Daud pada gurun, Daud mengalami masalah. Ayat kedua dikatakan aku mencari Engkau. Jadi firman Tuhan mengajar kita di dalam masalah yang kita hadapi adalah yang pertama adalah mencari Tuhan. Itu. Dikatakan begini, Mazmur 42 ayat 1-3 dikatakan ini, seperti rusa di sungaimu, jiwaku didungkam. Seperti rusa di jiwaku. Daud dan Tuhan itu seperti rusa di sungaimu. Rusa dan sungai itu suatu hal yang tidak bisa dibasahkan.
Waktu saya ke Maroke, saya tanya teman saya gitu, rusa di mana? Pak, rusa di mana? Pak Anton, rusa nggak ada di sini. Rusanya sono dekat pantai rusa. Walaupun rusa ada di Bogor, bisa aja ada, bukan pantai tapi ada air situ. Jadi harus bertemu dengan air. Suatu dua hal yang harus dipisahkan. Dan Daud begitu, seperti rusa, mengumpamakan seperti rusa rindu surgamu, Tuhan jiwaku rindu engkau. Pentingnya jiwa kita rindu Tuhan. Kehidupan kita melekat pada Tuhan itu pentingnya. Dikala jiwa kita rindu Tuhan, kehidupan kita merindukan Tuhan di dalam masalah kita percaya. Daud berkatakan, Mazmur 62 ayat 1 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amen. Kok bisa begitu sih? Daud yang masalah segudang, banyak masalahnya, tekanannya banyak. Kok bisa sih Daud mengatakan hanya dengan Allah saja aku tenang? Kok bisa? Sedangkan kita yang masalah kecil aja udah grepek-grepek gimana? Baru masalah kecil udah grepek-grepek, ya udah stres, udah bisa tidur malam kan gitu kan? Lu kenapa di sini? Kenapa lu nggak bisa tidur? Lu mah tidur senyak aja, enak gua tidur, lu nggak bisa tidur, bingung gue. Aja kadang-kadang nggak bisa tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur, wah, gue bingung nggak bisa tidur. Gue mah nikmatin tidur, bukan apa-apa. Kamar AC nggak bisa tidur, bingung juga. Hah? Kamar udah AC nggak bisa tidur, kan itu masalah dipikirin, bos. Daud hanya dekat Allah tenang. Masalah boleh ada, bagaimana kita menyikapinya? Jangan baik dipikirin, nikmatin aja masalahmu. Daud menikmati masalahnya luar biasa, benar. Dia menikmati. Kalau dia nggak menikmati masalah, dia udah stres, dia udah gila. Wah, emang waktu di suatu raja agak dia pura-pura gila. Tapi kalau masalah dibikin bunuh gila, mampus. Saya punya teman saudara Tuhan, saya punya teman nih, kaya, rumahnya berapa rumah ya, miliaran. Rumahnya satu rumah miliaran. Ada masalah keluarga, stres, komplikasi, mati. Mulai dibawa ke saya, 50-an. Dipikirin. Ayo belajar dari Daud dong, belajar dong. Belajar dengan Tuhan dong, belajar. Di dalam tekanan yang Daud alami, dia katakan yang dekat saya, Allah saya aku tenang. Ini kuncinya. Dekatkan diri sama Tuhan. Pentingnya kita ibadah seperti ini. Tujuannya apa? Mendekatkan diri sama Tuhan. Pentingnya kita dengan firman Tuhan seperti ini. Tujuannya apa? Dekatkan diri sama Tuhan. Ada kekuatan dalam ibadah. Ada yang keluar, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Itu dalam ibadah. Amin. Itu ya. Seperti itu. Mencari Tuhan. Dan Tuhan Yeremia katakan, ketika mencari Tuhan, berseru pada Tuhan, aku menjawab. Berserulah pada aku menjawab. Ketika kita mencari Tuhan, kita berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan akan minta makan berikan padamu, cari maka kamu mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Siapa minta menerima, mencari mendapat, mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu nama dekat pada Tuhan. Kita cari contoh yang lain. Tokoh Alkitab Yosua, ya kan? Yosua, Tuhan katakan, hambaku Musa telah mati, kau sebagai gantinya. Bawa orang Israel ke tanah Kanaan. Suatu ketika dia harus menghadapi Yeriko yang temboknya segede amat, tebal, dan secara akal, secara manusia, secara logika nggak mungkin dia menjebol, mengalahkan orang Kanaan yang temboknya udah tinggi besar itu. Tapi dia dekat Tuhan, dia cari Tuhan. Yang pertama yang Yosua lakukan, mencari Tuhan. Ada dalam Yohanes 6, Yosua 6. Dia mencari Tuhan dan dia ketemu malaikat Allah. Ya kan? Panglima tentara Allah di malaikat. Ada kekuatan. Dan kemudian Tuhan bicara sama dia. Keliling tembok Yeriko selama 7 hari. 6 kali sekali, hari 7 kali. Langkah pertama itu mencari Tuhan. Itu yang Yosua lakukan. Kalau enggak, dia nggak tahu formulanya. Formulanya apa?
mendampingi Tuhan di dalam masalah, di dalam kita mendampingi Tuhan, kita dengan akal kita sendiri, dengan logika sendiri, sehingga kita mengalami kekalahan. Masalahnya situ. Masalahnya situ, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mencari Tuhan, seperti Yosua mencari Tuhan, Tuhan datang, Tuhan menyatakan, Tuhan memberikan formulanya, dan Yosua taat dengan apa yang Tuhan katakan, dia melakukannya, maka terjadi mujizat. Nggak ada masalah dengan jalan keluar, nggak ada. Kalau masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti ada jalan keluarnya. Kan itu formulanya. Setiap masalah tuh kalau Tuhan izinkan masalah kejadian kita, oke, Tuhan izinkan terjadi. Tapi ada formulanya, ada jalan keluarnya, pasti. Amen. Itu suatu yang pasti. Ya kan? Umur saya 63 loh. Dari bujangan saya pelayanan. 63 umur saya nanti besok Agustus. Dari bujangan saya pelayanan, dari umur 22 tahun. Banyak hal yang saya alami. Saya pelayanan udah keliling-keliling loh. Anugerah Tuhan ya, saya. Sampai timur-timur udah sebelum bergabung ke Indonesia, timur-timur udah saya. Maroke udah. Masalahnya gak ada. Dikatain sesak udah berkali-kali kenyang, dikatain pendeta sesak kemarin baru beberapa bulan lalu kata pendeta sesak. Kenyang. Masalah gak masalah? Mau dibunuh, dicekatin aja membunuh, orang gede besar. Diancam 5 kali mau dibunuh, yang dipepetin 2 kali, dia 5 kali. Masalah betul. Ada keluarnya, ada jalan keluar. Setiap saudara dalam Tuhan saya mau kasih tahu buat kita semua. Setiap masalah kita hadapi pasti ada jalan keluar. Amen. Itu suatu yang pasti, bos. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan ada dulu menyikapinya, bos. Bagaimana cara menyikapinya masalah itu? Itu yang penting. Bukan karena terpaku dengan masalahnya. Bukan. Jangan lihat ego yang tinggi. Jangan. Yes. Lu pakai bagi ego dong, dia ego lu bengong besar. Tapi kalau ego lu tetap memuji Tuhan, bersumpah Tuhan, kelilingi sekali memuji Tuhan. Fokusnya waktu dia memuji Tuhan, fokusnya mana? Ke Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Yes. Ketika kita puji Tuhan, muliakan Tuhan, fokus kita mana nih? Fokus kita ke Tuhan. Amin. Iya kan? Iya. Ketika fokus kita ke Tuhan, yang ketika ada musuhan dan masalah bagi kita, yang besar mana? Masalah apa? Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, bukan masalah. Sehingga roh kita ini, tubuh jiwa roh kita ada tubuh jiwa roh ya. Jiwa kita, roh kita ini terfokus sama Tuhan, bukan masalah. Ketika terfokus dengan Tuhan yang besar, masalah kita lihat kecil. Amen. Dan pada waktunya, perhatikan, pada waktunya Tuhan selesaikan masalah kita. Yes, amen. Oh, banyak aku bos, ada banyak. Waktu di Garuda ya, saya suatu ketika saya membuat delay Garuda, delaynya lama loh, waktu itu 40 menit tuh. Garuda waktu itu tahun udah lama nih, itu gencar-gencarnya untuk on time performance. Itu miliaran dikeluarin tuh uang dari Garuda, mungkin 1 miliar kali untuk program dulu. Saya buat delay, tahu gak? Hukumannya pecah bos. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena gak sengaja, aku gak sengaja kan melakukan itu. Tuhan tolong saya. Datang pada Tuhan. Masalah besar betul ketika kita tempat Tuhan. Tuhan bela kita. Saya cuma satu. Baru dipanggil, baru dipecat, panggil gak. Ada biaya pembelaan Tuhan. 2 kali ketika terjadi pajaknya berapa juta tuh catat. Bos saya waktu itu menyalahkan saya gelapin pajak. Begini saya, kan saya nggak merasa menggelapkan kan. Saya nggak merasa ini curang. Berdoa Pak Tuhan, bukan saya yang ketahuan, yang lain. Ada pembelaan Tuhan gitu. Jadi setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Berapa
panggilan Tuhan nggak ada. Saudara Tuhan mencari Tuhan, saling muji Tuhan, bersyukur pada Tuhan tak masalah, ya kan? Maka Tuhan yang bela. Ya. Yang kedua saudara Tuhan, yang pertama mencari Tuhan, yang kedua adalah memandang Tuhan dengan iman. Artinya percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Langit bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Percaya pada Tuhan, janji-janji Tuhan. Ketika Saul mengurapi Daud, nah ini Daud lagi. Waktu Samuel mengurapi Daud, ya itu ada di 1 Samuel 16 ayat 113. Diurapi Daud, urapannya urapan aja. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud. Waktu mengalahkan kambing domba dipanggil, kemudian dia kan ketika lain kakak-kakaknya tidak, kemudian dipanggil dari mengalahkan domba. Dan diurapi itu. Daud tahu gak Daud? Waktu diurapi Samuel dan urapan aja tahu. Bukan gak tahu. Samuel juga katakan itu kau jangan aja, lupa aja. Jadi artinya nanti jangan aja. Terus apa kasih kalamin Daud jangan aja? Tidak. Masalah ini saja Daud alami. Tapi jadi Tuhan kan jangan amin. Apa yang Tuhan katakan Daud disampaikan amin. Pasti terjadi. Kalau dia mau mengikuti prosesnya. Dan Daud mengalami, dia ikut prosesnya. Saudara Tuhan, jadi Tuhan sama kita tuh ya dan amin gitu loh. Itu yang dimaksud. Rancanganku rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan engkau, rancangan penuh harapan di masa depan bagi engkau, bagi kita semua. Itu ya dan amin, tangkap jadi itu gitu loh. Aku akan menisgakan bambu, mekain dan kemuliaan dan Kristus Yesus, tangkap. Itu mesti ditangkap. Terus kalau masalah engkau sekarang belum mencapai itu masalah lain. Masalahnya, ya kan? Oh, kita percaya. Oh, sekarang aku belum mencapai itu, kan gitu kan? Sekarang aku masih ngumang-ngumang. Itu kan proses, bos. Proses. Kalau kita berkata, kok jabatanku masih begini aja, belum naik-naik, itu proses. Enggak langsung, proses. Amin. Semua dalam proses. Enggak langsung, itu proses. Amin. Proses yang harus dilalui oleh Daud. Ketika firman Tuhan datang pada Daud, enggak sebentar ada jadi, ada suatu proses yang harus dilalui. Ketika firman Tuhan datang pada kita, nggak langsung jadi, ada proses. Amin. Dan kita nggak tahu kapan itu jadinya. Yes. Nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Kapan digenapinya? Kapan jawab? Ketika dia dalam masalah, Daud, kira-kira Daud 17 tahun nggak salah setelah itu menjadi raja. Dia nggak tahu kan? Kapan itu terjadinya, kapan realisasinya, kapan yang firman Tuhan katakan oleh Samuel dia jadi raja, kapan, nggak tahu. Proses demi proses, Daud lalu. Dan dia taat pada proses itu. Taat. Firman Tuhan apa kita ya dan amin, apapun Tuhan katakan ya dan amin gitu loh. Tuhan menjadi Tuhan baik kita amin. Pencobaan kamu yang biasa Tuhan katakan. Pencobaan masalah yang kita alami itu benar masalah biasa, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dia setia, karena itu dia biarkan kamu cobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, dia akan berikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Enak kan kalimat ini kan? Enak kan? Gimana enak kan? Kedengaran enak kan? Pencobaan, ada masalah maksudnya. Yang kita alami percobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, karena dia biarkan kamu cobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, kalau waktu kamu udah masalah, ia akan berikan kamu kekuatan pertama. Dan jangan keluar supaya kamu menanggungnya. Enak, emang enak. Bisa tidak bisa. Kalau kita sudah mengimani, mengaminkan firman Tuhan. Jadi apapun ya, jadi firman Tuhan katakan apapun masalah kita, apapun uang kita, Tuhan katakan belum biasa kok.
Mungkin kita berkata enak aja lu, biasa lu. Gua udah makan 3 hari, nggak 3 hari nggak makan, biasa enak aja lu. Karena ngomong gitu firman Tuhan. Daud berhari-hari mungkin nggak makan. Di padang gurun bertahun-tahun. Cuma janji Tuhan dong, karena jangan janji saya mana jadi lu. Tuhan mana janji lu? Kan sering kita ngomong gitu orang Kristen kan. Mana janji Tuhan nih? Mana Tuhan? Kok nggak jawab-jawab nih doaku? Nggak jawab-jawab doa gue kan gitu kan? Gitu kan kita. Mana doa gue nggak jawab-jawab nih? Nggak jawab, nggak sabar kita. Yang jelas apapun masalah kita hadapi, firman Tuhan yang ambil. Kalau dia bilang percobaan kami, masalah kita mencari biasa tidak melebihi kekuatan kita. Garis bawahi, tidak melebihi kekuatan kita. Apa masalah kita sekarang? Masalah keuangan tidak melebihi kekuatan kita. Masalah istri nggak mau lebih. Masalah suami, masalah anak tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan, masalahnya itu menyikapinya. Kalau kita dalam masalah kita jauh dari Tuhan, itu masalah malah ngejepit kita gitu loh. Menekan kita karena kita jauh dari Tuhan, tekan masalah. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, enggak. Firman Tuhan itu yang aman digenapi. Tidak memiliki kekuatan. Pada waktu kau coba, ia akan berikan kamu kekuatan. Pertama yang Tuhan berikan kekuatan dalam masalah. Apapun masalah kita, tekanan yang dialami, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga, apapun Tuhan tidak memiliki kekuatan kita, dan Tuhan memberi kekuatan untuk menanggungnya. Umpamanya kayak contoh, perhatikan contoh. Ini misalnya nih, ya. Ini misalnya beratnya, katakan ini saya pegang ini misalnya batu lah, ya. Beratnya 50 kilo, katakan. Umpama ini batu 50 kilo, saya tanggung, saya mau bantu. Ya. Tuhan izinkan ini, ya. Tetap sini. Dan Tuhan memberi kekuatan, untuk menanggung ini, beban ini 50 kilo. Tuhan memberi kekuatan untuk kita memikuli 50 kilo. Masalah gak kalau Tuhan beri kekuatan? Gak masalah. Paham gak sih? Ketika mikul 50 kilo batu sini, Tuhan yang memberi kekuatan untuk memikulnya, bukan saya. Tuhan yang memberi kekuatan. Pertanyaan, masalah gak? Enggak masalah. Kecuali Tuhan nggak beri kekuatan, masalah buat gua. Itu loh, mesti dipahami. Pertama, apapun masalah kita hadapi, yang penting Tuhan beri kekuatan. Pertama, jalan keluar itu waktu Tuhan. Kairos waktu Tuhan. Kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan Tuhan pulihkan kebangkitan saya? Kapan Tuhan berikan ekonomi saya? Itu waktu Tuhan dengan Kairos. Yang penting adalah Tuhan memberi kekuatan. Itu yang penting. Itu yang penting, bos. Yang penting situ. Banyak sih contoh-contoh saudara Tuhan. Bicara Daniel, bagaimana di Kode 3 ayat 17, bagaimana komitmen Sadrak Mesak dan Abednego, ya kan? Bagaimana dia membuat komitmen pada Tuhan, ya, untuk tetap dia memuji Tuhan, untuk tetap dalam Tuhan, ya. Banyak contoh-contoh di sini. Kemudian yang ketiga, ada komitmen itu. Di dalam masalah kita hadapi, bagaimana menyikapinya, ada komitmen sama Tuhan. Di dalam masalah kita hadapi, tetap komitmen kita memuji menyembah Tuhan. Tetap dalam Tuhan. Walaupun tekanan, sekeras apapun tekanan, sekeras masalah kita hadapi, kita tetap komitmen untuk beribadah. Komitmen baca firman Tuhan, komitmen tetap berdoa, komitmen tetap melayani Tuhan. Ada komitmen. Apapun masalah yang kita hadapi, latar tamu adalah main musik, kau punya masalah, mungkin masalah rumah tangga, masalah keuangan, komitmen kau main Tuhan main musik, udah dibaca. Jangan kau katakan, mainnya gue ada masalah di rumah sama istri gue. Gue ada masalah, tekanan gue berat, itu gak mau ulangi lagi lah. Jangan begitu, gak mau komitmen, bos. Komitmen aja. Daud kan begitu, dia punya komitmen. Tekanan dia punya komitmen. Tadi yang saya sebutkan Sadrak Mesak dan Abednego kan punya komitmen. Tekanannya luar biasa. Sadrak Mesak dan Abednego dimasukkan ke perapian yang 7 kali lipat.
panasnya. Iya kan? Komitmen dia. Dia punya komitmen. Dia katakan, walaupun Allahku nggak menolong aku jangan menyembah patung Tuanku Raja. Kan udah diancam. Kalau kau menyembah, kau masukkan ke perapian 7 kali lipat panasnya. Udah diancam. Udah diancam loh. Tapi tetap aja dia katakan, aku tidak akan menyembah sekalipun Allahku nih. Aku sanggup, benar aku sanggup. Itu satu statement aku yang luar biasa. Iman yang pada Allah itu luar biasa. Allahku sanggup menolong aku, tapi sekalipun tidak menyembah, gila lain gitu. Suatu iman yang luar biasa yang kita mesti tanamkan hati kita. Allah kita sanggup kok, tidak masalah kita. Tidak mustahil bagi Allah. Apapun masalah kita, masalah keuangan, masalah penyakit, Allahku sanggup. Sekalipun belum nolong, sekarang belum nolong nih, aku sudah menyembah Allah. Seharusnya begitu. Masalah boleh ada, bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting bos. Yang penting di situ, menyikapi masalahnya itu gitu. Yang penting di situ. Jangan dalam masalah langsung bersungut-sungut, ya kan? Menyalahi Tuhan, ya kan? Yang keempat yang terakhir. Yang keempat, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika Daud dihadapi dengan Goliat, dia ngomong apa? Goliat kan besar kan? Bicara Goliat saudara Tuhan, Goliat besar masalah loh. Masalah yang besar kita hadapi seperti Goliat, ngeri amat gitu kan? Raksasa yang jago perang, Daud nggak ada apa-apanya. Coba Anda bayangkan, Goliat yang besar tinggi, dia jago perang, dia pahlawan orang Filistin, jago perang, megang tombak, megang lembing, megang pedang, itu udah biasa buat dia. Daud yang ucuk-ucuk ini, imut-imut ini, boro-boro megang pedang, nggak pernah. Dia cuma gembalakan domba, berhabatan Goliat. Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi waktu di padang gurun, dia kan pernah ngalahin itu tuh, serigala, ngalahin beruang, ya kan? Ketika ngadepin Goliat dikatakan begini, sama seperti beruang, singa yang kau kalahkan, engkau juga salah satu dari dia tuh. Gitu. Dia ngalami kebaikan Tuhan waktu di padang gurun, waktu gembalakan dombanya. Dia mengalami kebaikan Tuhan, mengalahkan di padang gurun, mengalahkan dombanya dan mengalahkan beruang, serigala, singa, apapun namanya. Ketika menghadapi Goliat, dia katakan, dulu Tuhan bela saya lewat beruang, singa, apa tuh namanya itu yang bilang buas, engkau juga salah satu dia. Jadi kalau Allah membela kita di sini, dia juga bela di sini. Terus saudara katakan, mungkin saudara katakan begini, kan beda beruang sama Goliat, kan beda ganasnya, kan beda. Saya mau katakan bagi saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang buat beda kan kita. Ya. Terus kalau kita bicara, kalau beruang Goliat, kalau beruang singa, apalagi itu bisa Tuhan bisa kalahkan. Terus kalau kita nggak bisa kalahkan gitu. Dulu kan Tuhan membuka jalan menjawab doa saya kan yang ringan-ringan. Sekarang kita masalahnya besar-besar. Terus anak bedakan gitu. Terus yang besar Tuhan nggak bisa emang. Bagi Tuhan dia ada mustahil. Yes. Di depan Tuhan tidak ada yang masalah besar kecil, nggak ada. Kita doang yang mengumpamakan, yang membuat kata-kata ini masalah besar, masalah kecil. Tapi kita bawa di hadapan Tuhan nggak ada cerita. Nggak ada masalah besar kecil, nggak ada cerita ke Tuhan. Kita lihat imannya daripada Daud. Dia mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan message-nya apa buat kita? Ketika ada masalah yang kita hadapi, mungkin lebih besar dari masalah yang lalu yang kita hadapi. Kalau masalah yang lalu Tuhan bisa jawab, Tuhan dengar doa kita, Tuhan bela kita, masalah-masalah ini nggak bisa sih? Hah? Bisa. Ingat kebaikan Tuhan.
Jadi begitu masalah kita hadapi suatu masalah yang mungkin yang kita katakan besar itu kurang kita, nggak apa-apa lah. Itu manusia mengukurnya besar, ya kan? Ingat kebahagiaan Tuhan. Tuhan yang sama membela kita di masa yang lalu, Tuhan sama juga membela kita dalam masa yang sekarang. Tuhan yang sama membela kita di masalah-masa yang lalu nih, Tuhan juga membela kita di masalah yang sekarang nih, yang besar mungkin nih, besar. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Seharusnya begitu. Sehingga sama seperti Daud, ya kan? Di dalam tekanan dihadapi, padang gurun dihadapi, bagaimana dia menyikapinya, maka dia akan timbul sebagai pemenang. Kita lihat Daud luar biasa kan, masalah dihadapi, tapi kemenangan dihadapi. Ya? Dia ingin menjadi berkat buat kita semua, ya. Ya, masalah boleh ada, tapi bukan di masalahnya. Persoalan bukan masalahnya, bagaimana kita menyikapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita doa. Haleluya.